pada video kali ini bersama saya Norma Kurniawati, peserta Latsar pada Pusat Bank KDOD Angkatan 15. Nah, kali ini saya akan menyampaikan review dari materi nasionalisme yang telah disampaikan oleh Ibu Endang. Nah, pasti kita sering mendengar apa sih itu nasionalisme, apalagi di momen-momen hari kemerdekaan seperti ini ya. Lalu kenapa sih kita harus mempelajari apa itu nasionalisme, penting tidak? Nah, pada materi diklat kali ini akan dibahas mengenai nasionalisme itu sendiri. Nah, dalam artian sederhana yang dimaksud dengan nasionalisme adalah rasa cinta terhadap negara kita, negara Indonesia. Makna nasionalisme secara politis adalah pendorong untuk membangun diri maupun lingkungan masyarakat. Selain itu, nasionalisme juga akan mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa. Lalu, dalam artian sempit, nasionalisme dapat dikatakan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta yang sangat tinggi dan berlebihan terhadap bangsanya, namun terhadap bangsa lain malah memandang rendah. Hal ini biasa disebut dengan chauvinisme. Nah, sifat-sifat seperti ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena nasionalisme sendiri dalam artian luas berarti perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya. Nah, tetapi terhadap bangsa lain itu tidak merendahkan atau saling menghargai. Adapun tujuan dari mempelajari nasionalisme ini bagi ASN, yang pertama, ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, yang kedua, ASN juga harus memiliki dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Lalu mengapa sebagai seorang calon ASN kita harus belajar nasionalisme? Nah, jika kita memiliki nasionalisme yang kuat, maka kita tidak akan memikirkan lagi tentang ego masing-masing atau mental block. Nah, kita akan lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana cara mendapatkan jiwa nasionalisme yang kuat ini? Bisa dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Maka dari itu sering disebut dengan nasionalisme Pancasila. Dengan menerapkan nasionalisme Pancasila ini, kita akan mampu menjalankan fungsi sebagai ASN dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai yang tercantum pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, sebagai tenaga pendidik, contohnya beberapa tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dunia pendidikan tinggi seperti kegiatan belajar mengajar juga harus terselip atau harus memiliki nilai-nilai dari nasionalisme itu sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai nasionalisme di dunia pendidikan tinggi. Beberapa contoh pengamalan sila pertama seperti toleransi terhadap seluruh agama. Yang kedua adalah pada saat kita belajar mengajar, sebelum memulai pelajaran dilakukan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian juga jika kita mendengar azan, sebaiknya kegiatan belajar mengajar dihentikan sebentar. Dan yang terakhir contohnya adalah tidak mengadakan kegiatan pada saat mahasiswa sedang ada ibadah atau sedang melaksanakan ibadah. Nah, kemudian untuk di sila
kedua, yang pertama mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang kedua melayani bimbingan TA kepada mahasiswa dengan adil, artinya tidak membeda-bedakan mahasiswa ini berasal dari suku mana, dari agama apa, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu menerima atau menghormati pendapat dari mahasiswa. Nah, kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi adab dalam berperilaku. Nah, hal ini sesuai dengan sila kedua. Kemudian untuk sila ketiga, beberapa contoh yang dilaksanakan adalah yang pertama, menghargai adanya perbedaan dari segala aspek, karena memang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berbeda-beda, tapi dengan mengamalkan sila-sila Pancasila ini maka kita bisa bersatu. Nah, itu juga harus diterapkan di dunia pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap cinta Indonesia kepada mahasiswa. Nah, bisa salah satunya dengan contoh mengadakan satu hari tertentu menggunakan pakaian batik. Nah, kemudian mengadakan diskusi kelompok pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian tidak memaksakan kehendak kita kepada mahasiswa, karena pendapat dari mahasiswa ini harus kita tampung, kemudian dimusyawarahkan atau didiskusikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga juga kita harus memiliki semangat kekeluargaan. Nah, kemudian untuk sila kelima, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan seperti adil terhadap seluruh mahasiswa, yang seperti saya bilang tadi tidak membeda-bedakan berasal dari mana mereka, kemudian menghormati hak orang lain, dan juga bekerja keras dan mengajak mahasiswa untuk selalu bersemangat. Nah, pada saat sekarang ini sebenarnya kita sudah enak gitu bahasanya, tidak seperti dengan pahlawan-pahlawan kita dulu yang membela kemerdekaan kita ini dengan bertumpah darah. Nah, sekarang tinggal kita lagi bagaimana cara menyikapi kemerdekaan ini dengan cara menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme yang tadi. Mengutip dari pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno, menyatakan bahwa nasionalisme itu bukan timbul dari suatu kopian atau tiruan dari nasionalisme barat, tetapi nasionalisme ini timbul dari rasa cinta kepada manusia, dan yang terpenting adalah kemanusiaan. Jadi kita sebagai jiwa-jiwa muda ini harus selalu bekerja dan berkarya untuk membuat diri kita, lingkungan kita, organisasi tempat kita bekerja, dan tentunya negara Indonesia ini menjadi lebih berharga. Ayo semangat pemuda-pemudi Indonesia. Nah, cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.